Di jantung Sumatera Selatan, mengalir Sungai Musi, saksi bisu sejarah dan budaya yang tak terhitung. Sungai yang telah menyaksikan berabad-abad sejarah, dari kejayaan Kerajaan Sriwijaya hingga hiruk-pikuk kehidupan modern di Palembang. Dalam kilau airnya yang memantulkan sinar matahari, tersembunyi kisah-kisah tak terungkap yang menanti untuk diceritakan. Kota Palembang, dengan segala keramaian dan tradisinya, menjadi latar belakang bagi kisah ini. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Layar Narasi. Kali ini, kami akan menarasikan sebuah cerita horor berjudul KKN di Palembang, Jejak Misteri di Lembah Musi. Jadi, siapkan kopi hangat dan cemilan kesukaan kalian untuk menemani mendengarkan narasi kami malam ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat untuk terus berkarya. Mari kita lanjut cerita malam ini. 5 mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia, masing-masing dengan harapan dan cita-cita mereka, memulai perjalanan menuju sebuah desa terpencil. Mereka datang dengan rasa ingin tahu dan semangat muda, tetapi tidak mengetahui bahwa perjalanan ini akan membawa mereka ke dalam petualangan yang melampaui batas-batas logika. Desa Sukamaju, tempat mereka ditugaskan, terletak di tengah perbukitan yang dihiasi ladang dan hutan lebat. Udara segar menyambut, menggantikan hiruk-pikuk kota yang biasa mereka kenal. Rumah-rumah panggung tradisional berdiri kokoh, memancarkan kehangatan dan keakraban. Bagi para mahasiswa, desa ini seperti dunia baru yang penuh tantangan dan keajaiban. Mereka segera menyadari bahwa mereka bukan hanya tamu, tetapi juga bagian dari kehidupan desa ini. Kehangatan warga Sukamaju menyambut mereka dengan senyum tulus dan keramahan yang tidak mereka duga. Anak-anak berlarian dengan tawa riang, para ibu sibuk memasak di dapur terbuka, dan para petani bekerja keras di sawah. Namun, di balik keramahan itu, tersembunyi sebuah misteri yang akan mengubah perjalanan mereka di desa ini. Sebuah cerita lama, yang tertanam dalam tradisi dan bisikan-bisikan kecil di tengah malam. Ketika Dimas menemukan prasasti kuno di hutan yang lebat, ia tidak menyangka bahwa benda tersebut akan membawa mereka ke dalam kisah yang telah terkubur selama berabad-abad. Prasasti itu memuat ukiran yang tidak dikenali, sebuah pesan dari masa lalu yang seolah-olah menunggu untuk ditemukan. Dengan rasa ingin tahu yang membara, para mahasiswa memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, tanpa mengetahui apa yang akan mereka hadapi. Legenda itu berbicara tentang Raja Arya, seorang pemimpin yang dihormati namun misterius. Dikisahkan bahwa ia menghilang bersama harta karunnya di tengah konflik besar yang mengguncang kerajaannya. Prasasti yang ditemukan Dimas tampaknya menjadi kunci menuju jawaban atas misteri yang telah lama membingungkan masyarakat setempat. Dengan bantuan seorang tetua desa, mereka mulai menyusun potongan-potongan sejarah yang terlupakan. Di bawah rindangnya pohon besar di tengah desa, 5 mahasiswa duduk melingkar, memperhatikan seorang tetua desa yang duduk di bangku kayu tua. Wajahnya penuh kerutan pengalaman, namun matanya bersinar tajam, menyimpan kisah-kisah yang telah diwariskan turun-temurun. Tetua desa menarik napas panjang sebelum memulai ceritanya. Kalian tahu, anak-anak muda, jauh sebelum desa ini berdiri, ada seorang pemimpin besar bernama Raja Arya. Beliau bukan hanya seorang raja, tetapi juga penjaga keseimbangan alam dan masyarakat. Dalam kepemimpinannya, tak ada rakyat yang kelaparan, dan sawah selalu subur karena beliau mengajarkan cara hidup selaras dengan alam. Salah satu mahasiswa mengangguk, penasaran. Kakek, bagaimana cara Raja Arya menjaga keseimbangan itu? Tetua tersenyum, menunjuk ke arah sawah di kejauhan.
Raja Arya percaya bahwa semua makhluk, manusia, hewan, dan tumbuhan, memiliki perannya sendiri. Beliau mengajarkan bahwa setiap bulir padi yang kalian tanam adalah hadiah dari bumi, dan kalian harus menghormatinya dengan tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Itulah mengapa, hingga sekarang, kami selalu mengadakan upacara syukuran sebelum musim panen. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma masakan dari dapur terbuka di dekat mereka. Tapi, kekuasaan Raja Arya tidak bertahan selamanya. Ketika beliau merasa waktunya hampir habis, beliau tidak meninggalkan harta karun emas atau permata. Beliau meninggalkan pengetahuan tentang bagaimana hidup dalam harmoni. Itulah warisan sejati yang kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari kami di sini. Mahasiswa yang lain, sambil mencatat, bertanya, Kakek, apakah benar ada jejak-jejak peninggalan Raja Arya di desa ini? Tetua tertawa kecil. Jejaknya ada di setiap tangan yang menanam padi, di setiap ibu yang memasak untuk keluarganya, dan di setiap anak yang tertawa di bawah matahari. Kalian hanya perlu membuka hati dan melihatnya dengan rasa hormat. Senja mulai turun, dan para mahasiswa merasakan bahwa mereka baru saja menerima pelajaran yang jauh lebih berharga. Dalam gua yang gelap dan sunyi, di bawah bayangan pepohonan tua, mereka menemukan simbol-simbol yang membimbing mereka menuju kebenaran. Gua itu adalah pintu gerbang ke masa lalu, penuh dengan cerita dan rahasia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka menyadari bahwa ini lebih dari sekadar tugas KKN, mereka sedang mengungkap rahasia yang telah lama terlupakan, rahasia yang memiliki kekuatan untuk mengubah cara mereka melihat dunia. Perjalanan mereka di Sukamaju akhirnya berakhir, tetapi kisah ini meninggalkan jejak mendalam di hati setiap orang. Bagi para mahasiswa, ini bukan hanya tentang belajar dan membantu masyarakat, tetapi juga tentang menemukan nilai-nilai kehidupan yang sejati. Sebuah pelajaran tentang pentingnya menjaga sejarah dan budaya kita, serta menghormati warisan yang telah ditinggalkan oleh para leluhur.
Pesan akhir cerita malam ini adalah setiap tempat memiliki ceritanya sendiri, kisah yang menunggu untuk ditemukan dan dihargai. Dan di Desa Sukamaju, kisah itu telah membuka mata dan hati semua orang yang mendengarnya. Mohon maaf jika ada kesalahan nama tempat ataupun dalam cerita. Jika kalian menyukai cerita malam ini, tolong bantu saya untuk like, komen, dan subscribe. Dukungan kalian sangat berharga untuk saya. Salam layar narasi di mana awal cerita dimulai.